أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Asy-Syafi'i yang saya muliakan, masih membahas tentang kejadian yang akan terjadi, peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Dan ini masih dalam bab besar, yaitu bab akidah, iman kepada hari akhir. Pada pertemuan yang lalu kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 68 yang menjelaskan tentang ditiupkanlah sangkakala yang itu akan menghancurkan bumi, langit, dan mewafatkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiupkan sekali lagi, maka manusia akan berkumpul menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma bainan nafkhataini arba'un." Ma bainan nafkhatain arba'un. Antara dua tiupan itu 40. Jadi antara tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua, kata Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi berkata antara dua tiupan itu 40. Qala, lalu Abu Hurairah ditanya, arba'una yauman, apakah maksudnya 40 itu 40 hari? Beliau menjawab, abait, ya, saya tidak berani memastikan. Qala arba'una syahran, apakah 40 bulan? Qala abait, saya tidak berani memastikan. Qala arba'una sana, apakah 40 tahun? Qala abait, saya tidak berani memastikan. Apakah 4 hari, 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun? Saya tidak berani memastikan. Jadi Abu Hurairah yang beliau dengar 40, apakah 40 tahun, tidak berani memastikan beliau. Kemudian beliau melanjutkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yunzilullahu minas sama'i ma'an. Allah Azza wa Jalla akan menurunkan dari langit air hujan, fayanbutuna kama yanbutul baqlu, maka mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya tanaman. Laisa minal insan syai'un illa yabla, dan tidak ada dari manusia itu sesuatu pun kecuali akan hancur, illa, ya, kecuali yang tidak hancur itu adman wahidan wa huwa ajmudz dzanabi, ajbu adz-dzanab. Yang tidak hancur dari manusia itu adalah ekor atau tulang ekornya, yaitu satu tulang, yaitu tulang
ekor. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dan dari tulang ekor itulah nanti manusia disusun kembali di hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka di dalam hadis ini ada penegasan tiupan sangkakala itu 2 kali. Dan Abu Hurairah tidak berani memastikan itu tiupan sangkakala itu 2 hari, dan di antara 2 tiupan itu 40. Karena beliau tidak yakin, maka beliau tidak memastikan. Tidak berani memastikan. Demikian pula kita jangan berbicara tentang agama ini kalau kita belum punya data yang pasti. Berbicara agama ini tidak boleh dengan menurut saya, kemungkinan, dugaan saya. Kalau tidak punya data yang pasti, tidak punya data yang valid, kalau agama ya Quran dan hadis. Kalau kita tidak tahu secara pasti, maka katakan wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Jangan menggunakan dhann, prasangka. Atau kemungkinan menurut saya la. Sahabat Nabi sekelas Abu Hurairah tidak berani menduga-duga. Oh iya, kira-kira 40 tahun ketuaan ini. Ya, tidak, takut ya. Takut. Demikian pula kita perlu belajar dari para sahabat, termasuk jangan menyebutkan sebuah riwayat dari Nabi kalau kita belum tahu kepastiannya itu memang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak yakin itu dari Nabi, jangan disebar. Di era sekarang itu banyak orang mengirim riwayat-riwayat yang bermacam-macam. Sebagian riwayat sahih terdapat di dalam kitab-kitab hadis dan sanadnya sahih, sanadnya bisa diterima. Sebagian riwayat tidak sahih. Maka harus hati-hati. Ya. Agama ini sesuatu yang harus diagungkan dan dimuliakan. Tidak boleh dibuat main-main dan tidak boleh kita jadikan ajaran-ajaran agama ini sebagai ajaran yang tidak berdasar. Kalau kita bicara tentang agama, maka kita harus punya referensi yang kuat. Data kita benar, memang itu referensi yang memang bisa dipertanggungjawabkan, dan referensi yang otoritatif, yang memang bisa dijadikan sebagai referensi. Kemudian Nabi Muhammad SAW di sini juga menegaskan bahwa sehancur-hancurnya manusia itu pasti akan dibangkitkan kembali dan diciptakan, bukan diciptakan kembali, tapi disusun kembali sebagaimana dia hidup di dunia. Ini yang disebut dengan hari kebangkitan, hari dibangkitkannya manusia kembali. Dan itu peristiwa yang pasti terjadi. Kemudian hadis berikutnya dari Abdullah bin Amr dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "As-suru qarnun yunfakhu fihi." Dalam riwayat Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dikatakan as-sur yang sering diterjemahkan sangkakala, ya, trompetnya malaikat Israfil, itu qarnun, kata Nabi, berupa tanduk yunfakhu fi, yang ditiup. Tanduknya seperti apa? Wallahu a'lam. Tidak boleh digambar. Ini tanduknya apa, atau trompetnya malaikat Israfil, karena itu masalah gaib. Kita masalah gaib itu mengimani apa adanya sebagaimana yang tertuang dalam teks, tanpa menggambarkan dan tanpa membagaimanakan.
Imani, yakini, terima. Itu cara kita membaca hadis-hadis yang terkait dengan masalah-masalah ghaib. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa an'am wa sahibul qardi qad iltaqama al-qarda." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa an'am?" Bagaimana saya bisa bersenang-senang sementara malaikat peniup telah meletakkan sangkakala itu di mulutnya. Jadi trompet itu, ya, atau sangkakala itu sudah berada di mulut malaikat. Wastaba'al idna. Dia hanya menunggu perintah. Menunggu perintah dari siapa? Dari Allah. Mata yu'maru bin nafkhi fayanfukh. Kapan ada perintah untuk ditiup, maka dia akan tiup. Dan Anda bisa bayangkan, atau tidak bisa kita bayangkan, tiupannya seperti apa? Ngancurkan seluruh langit dan bumi. Dan besarnya malaikat seperti apa? Dan bagaimana besarnya Sang Pencipta? Tinggal tunggu satu tiupan, Pak. Habis kita ini. Maka kata Nabi, bagaimana saya bisa bersenang-senang? Ya, jadi malaikat itu sudah siap. Faka'anna dzalika thaqula ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu, para sahabat ketakutan. Thaqula, berat bagi mereka. Drotok, gemeter. Dan dibuat softo. Di jamaah sini dibuat softo itu. Hati-hati malaikat loh ya. Loh, malaikat digawe guyonan. Sahabat ketika mendengar dari kiamat sudah gemeter dia. Thaqula alaih ala ashabin Nabi sallallahu. Takut mereka, ya Allah. Faqala lahum, maka Nabi ketika melihat ketakutan para sahabat, Nabi pun mengingatkan, mengajarkan kepada mereka untuk mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Qulu, kata Nabi, ucapkanlah wahai sahabat-sahabatku, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala bagi kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Allah sebaik-baik penjaga. Alallahi tawakkalna. Kami serahkan urusan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang bisa menyelamatkan kita pada hari itu hanya Allah. Dan satu-satunya pelindung hanya Allah. Mintalah perlindungan dari Allah. Jangan minta kepada makhluk, orang-orang yang sudah mati. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah pelindung kita. Maka berdoa-doa kepada Allah, minta kepada Allah, dekatkan hati kita dengan Allah. Makhluk ya makhluk, dia bukan Tuhan. Siapapun ke dia, kedudukannya seperti apa. Jangan sampai hati kita ditarik untuk justru menuhankan makhluk-makhluk yang sama dengan kita. Hati-hati. Sekarang banyak ajaran macam-macam itu. Allah mengajarkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu salah satu kalimat tauhid, yang mengarahkan hati kita kepada Allah, yang meyakini bahwa tidak ada yang bisa melindungi kita, memberikan perlindungan kecuali hanya Allah. Hanya Allah, bas. Yang menjaga makhluk dari berbagai macam kesulitan hanya Allah, titik. Maka selalu gantungkan hati kita kepada Allah. Itulah yang selalu kita ucapkan setiap kali kita salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Bukan kepada makhluk. Makhluk itu semuanya alatnya Allah. Allah yang menggerakkan mereka.
Dan siapa yang bergantung kepada makhluk, maka Allah serahkan urusannya kepada makhluk. Biarkan makhluk itu yang menyelesaikan. Bisa apa enggak? Maka salah satu cara kita melindungi diri kita dari berbagai macam bahaya, termasuk bahaya sehari-hari, ikhwani fillah, bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah ucapan yang juga diucapkan oleh siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dilempar kemana? Ke api. Ketika hatinya bergantung kepada Allah, maka Allah turunkan pertolongannya. Allah perintahkan api untuk menjadi penyejuk, bukan pembakar. Kuni bardan wa salama. Nabiullah Ibrahim tidak meminta kepada api, karena api adalah makhluk. Sekalipun api punya daya dahsyat bakar yang luar biasa, tapi bukan dia yang membakar tetap Allah. Maka ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam kondisi seperti itu, dia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Demikian pula ucapan itu diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat Nabi setelah perang Uhud, ketika mereka ditakut-takuti dengan kekuatan orang-orang kafir. Kita tahu bahwa perang Uhud umat Islam mengalami kekalahan karena satu perintah Rasulullah ditinggalkan, perintah Nabi kepada para pemanah ditinggalkan. Allah berikan ujian berupa kekalahan. Kemudian setelah mereka dalam kondisi seperti itu, mereka ditakut-takuti. Kalian akan diserang kembali orang-orang musyrik. Apakah mereka takut? Tidak. Karena mereka yakin kepada Allah. Mereka pun mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ini ucapan ikhwan fillah, kalau kita ini betul-betul menghayati maknanya, itu betul-betul akan memberikan kekuatan yang dahsyat dalam diri kita. Ketika kita merasa yakin backingan kita Allah, itu kita akan pede menyampaikan apa yang perlu disampaikan, merasa aman dari berbagai macam bahaya. Kenapa? Karena kita yakin bahwa ada pelindung yang akan melindungi saya. Antum kalau yakin punya bodyguard, punya backingan, di belakang antum ada backingan, pede apa enggak jalannya? Pede. Demikian pula orang kalau dia yakin kepada Allah. Tapi seringkali memang kita kurang yakin dengan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Mau cari nafkah, serempet ke yang haram. Ketika diajak untuk meninggalkan yang haram, masih takut, ragu. Seolah-olah kalau dia tidak meninggalkan yang haram itu, dia tidak ada yang memberi nafkah. Belum yakin kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama, bayanu fadli qawli hasbunallah wa ni'mal wakil wa innahu minal munjiyat bin faza'il qiyamah. Ucapan itu termasuk di antara yang bisa menyelamatkan dari ketakutan dan kekhawatiran pada hari kiamat. Dan itu salah satu ikhwani fillah, zikir yang kita dianjurkan mengucapkannya setiap saat, setiap hari. Bahkan termasuk salah satu zikir pagi dan sore. Itu dibaca 7 kali di waktu pagi, 7 kali di waktu sore. Lihat kitab zikir pagi dan sore yang ditulis oleh Dr. Said Al-Qahtani. Dr. Said Al-Qahtani. Itu membaca hasbunallah sebanyak 7 kali waktu pagi, 7 kali waktu sore. Dan Allah akan dan Allah menjamin akan menjaga. Dan ketika baca itu ikhwani fillah, semua zikir, ketika kita baca, maka kita perlu membaca dengan apa? Dengan keyakinan. Membaca dengan keyakinan. Dengan tadabbur. Jadi betul-betul apa yang kita ucapkan ini kita yakini. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna tarfa sahibis sur mudh wa wukkila bihi musta'id
yanzuru nahwal arsy makhafata an yu'mara qabla an yartadda ilaihi tarfuh ka'anna 'ainaihi kaukabani durriyan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pandangan malaikat peniup sangkakala telah bersiap sejak dia diperintahkan. Tarfa, pandangannya itu tidak berkedip sama sekali. Dia memandang, dia selalu memandang ke arah arsy. Karena dia khawatir. Dia khawatir ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diperintahkan itu matanya berkedip, sedangkan ketika matanya jadi khawatir sebelum kembali matanya, dia sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan sangkakala. Karena khawatir, dia diperintahkan ketika matanya berkedip. Yu'mar qabla an yartadda ilaihi tarfuh. Bisa dipahami. Jadi matanya tidak berkedip. Karena khawatir ketika pas berkedip itu Allah perintahkan. Artinya betul-betul siap. Ketika ada perintah Allah langsung segera dilaksanakan. Dan matanya sudah memandang terus ke arsy. Ini kesiapan malaikat Israfil. Namun ikhwani fillah, kita jangan tunggu kejadian ini. Ya. Karena terjadinya kiamat besar itu akan terjadi setelah tanda-tanda kiamat itu terjadi. Tanda kecil maupun tanda besar. Tentunya setelah tanda-tanda besar. Yang sekarang perlu kita ingat selalu itu adalah kiamat kecil. Apa kiamat kecil itu? Kematian. Jadi ingat selalu kematian itu sudah di belakang kita. Malaikat pencabut nyawa sudah di belakang kita. Tinggal nunggu apa-apa. Kalau sudah takdirnya dimanapun dalam kondisi sehat, masih ngakak-ngakak, dicabut. Itu salah satu cara kita mengajak jiwa ini agar tidak bermaksiat kepada Allah. Sadari bahwa malaikat terus mengintai. Sudah tinggal tunggu aba-aba dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadibil ladzat." Kata Nabi, "Aktsiru, perbanyak mengingat pemutus kelezatan." Apa itu? Kematian. Disuruh memperbanyak. Disuruh kita memperbanyak. Jadi mengingat kematian, ingat-ingat kematian. Ya, termasuk juga kita dianjurkan ziarah kubur. Ziarah kubur untuk mengingat kematian. Itu tujuan ziarah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah." Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan negeri akhirat. Dan di antara salafus saleh, jika mereka dalam kondisi sudah jiwanya itu melemah dalam hal ibadah, ya, dan lemah ibadahnya mereka tentu jangan dibandingkan dengan lemah ibadahnya kita. Lemah ibadahnya mereka itu kalau biasanya sholat tahajudnya 3 jam jadi 2 jam, itu sudah dianggap futur, imannya turun. Ya. Tapi tetap tahajud, itu sudah dianggap imannya turun. Itu kalau sudah merasa seperti itu, ke kuburan. Kubur kemudian duduk, melihat, ya Allah ini tempatku nanti. Dia bayangkan kengerian di alam kubur. Dia bayangkan kesendiriannya, dan di alam kubur hanya satu yang menemani dia, amal saleh. Sampai hatinya betul-betul lunak kembali. Jadi salah satu sarana untuk melunakkan hati. Oleh karena itu ikhwani fillah, kalau kita ini jarang ziarah kubur.
Kita biasanya ziarah kubur kalau ada saudara-saudara kita yang meninggal, maka manfaatkan. Manfaatkan. Ketika kita ziarah itu manfaatkan. Satu, kita menjalankan sunnahnya Nabi, menunaikan haknya saudara-saudara kita, mengantarkan sampai ke alam barzakh. Yang kedua, kita juga niatkan untuk menjalankan sunnahnya Nabi, yaitu zikrul maut, ziarah kubur li zikril akhirah, untuk mengingat akhirat. Dengan berbagai macam niat kita banyak mendapatkan fadilah. Kalau sudah niat akhirat itu betul-betul lihat. Makanya ikhwan fillah, terkadang memang ya karena ya hati kita ini karena sudah sering ya, karena terlalu banyak guyon ya, sampai di kuburan guyon gitu orang ini. Itu karena kebanyakan guyon itu. Dan seperti tadi yang saya singgung di awal, hampir semua hal dibuat softo. Softo itu guyon. Hampir semua hal. Padahal hal-hal, momentum-momentum seperti itu sebetulnya momentum untuk melunakkan hati kita. Sehingga kalau sudah dikubur, usahakan. Kalau sohib sudah ngomong tentang dunia, diingatkan, ya akhi, engkau. Saya ingat mati sih. Ya. Terkadang orang lupa. Jangan, softo itu ada tempatnya, Pak. Softo itu, guyonan itu ada tempatnya. Kalau semua momentum kita guyon, hilang itu, kekhusyuan itu. Dan kalau semua kita buat guyon, tidak ada pengaruhnya. Antum pulang dari kuburan, ya Allah, wala ingat mati sedikit pun. Bisa jadi di kuburan sih ngojeng orang, bisa jadi dia. Ini ketok loh, orang mati, masih ngerasani wong. Masih ngerasani orang, ini kelihatan. Dia tahu, karena ditutup hatinya. Kenapa? Kebanyakan softo. Maka antum silakan Pak, guyon itu penting. Kalau tidak guyon, ya Allah tambah bek hidup ini. Tapi jangan terus-terusan, ada tempatnya. Ada saatnya. Makanya Nabi melarang kita memperbanyak guyon. Apa kata Nabi SAW? La tukthiru ad-dhahak. Jangan banyak tertawa. Jadi bukan tidak boleh tertawa, tapi yang tidak boleh apa? Kebanyakan. Makanya kalau pengajian softo terus Pak, guyon terus dari awal sampai akhir, insya Allah nggak dapat apa-apa kecuali guyonannya. Ustadz terakse, loh. Pulang bawa apa? Bawa guyonan. Jadi momentum kita mengantar orang ke alam barzakh itu mengingatkan kita, ya Allah, ini tempat saya. Maka dengan itu iman kita itu bertambah. Kita dapat sunnahnya, kita juga dapat pengaruhnya. Pengaruhnya apa? Iman bertambah. Pulang dari kuburan, itu iman bertambah. Semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwani fillah, bab selanjutnya, bab sifatus syams wal qamar. Ini berbicara tentang sifatnya matahari dan bulan. Artinya ketika terjadi hari kiamat. Di sini Asy-Syaikh membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Takwir. Ya. Saya pada 2 pekan yang lalu saya sampaikan juz 30, juz Ammah yang kita kenal dengan juz Ammah. Ya, kenapa disebut juz Ammah? Karena awal surat dari juz 30 ini surat Amma Yatasa'alun. Juz 30 ini Masya Allah, itu ini surat-suratnya berbicara tentang peristiwa-peristiwa besar di hari kiamat. Antum baca itu. Ya. Surat Amma, Abasa, Al-Mutaffifin, ya. At-Takwir, Al-Infitar. Itu baca dan renungkan. Hampir semua surat-suratnya. Surat-surat yang terdapat di dalam juz 30. Di dalam surat At-Takwir, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat dan apa yang terjadi dengan makhluk-makhluk Allah yang besar. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Jika matahari digulung,
Quwirat ay ju'ilat mithlu syaklil qura. Tulaf, dibuat seperti bentuk bola. Dilipat, dikumpulkan, kemudian dilempar. Apa itu? Matahari. Matahari dan bumi besaran mana, Pak? Matahari dan bumi besaran mana? Matahari. Digolong sama Allah. Idza syamsu kuwirat. Wa idza nujumu kadarat. Wa idza nujumu kadarat. Dan jika bintang-bintang inkadarat ay tanatha, berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Wa idzal isyaru uttilat, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan. Al-isyar itu unta-unta yang bunting, dan unta-unta yang mahal yang bunting, uttilat, ditinggalkan. Kenapa di sini disebut al-isyar? Yang disebut al-isyar li'annaha anfas mal 'indal Arab. Karena unta-unta itulah yang lagi bunting, harta yang paling mahal di kalangan orang Arab. Ditinggal karena mereka melihat kengerian yang terjadi, dahsyatnya kondisi pada saat itu. Harta yang paling mahal mereka tinggal. Wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat. Dan ketika binatang-binatang buas, binatang-binatang liar dikumpulkan. Ada ahli tafsir yang mengatakan dikumpulkan agar binatang yang satu mengkisos binatang yang lain. Kemudian mereka dimatikan. Karena tidak ada satu makhluk yang tidak terbalaskan kezalimannya. Binatang yang ditanduk nanti di hari kiamat akan menanduk, diberi waktu oleh Allah untuk membalas. Kalau binatang terbalaskan, apalagi manusia. Jadi orang-orang zalim yang kita ini kalau berbuat zalim, na'udzubillah, jangan merasa kemudian ketika aman-aman saja hidup kita, lah. Inna rabbaka labil mirsad. Kita ini terus dalam pengawasan dan pantauan. Dan hukuman Allah itu terus mengiringi hamba-hamba Allah yang zalim, kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang ditelantarkan. Tidak ada kezaliman yang tidak terbalaskan. Wa idzal biharu sujirat. Dan apabila lautan dipanaskan, yakni ukidat fasarat naran tattarib, dia dipanaskan, lautan itu akan menjadi api yang menyala-nyala. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila ruh-ruh dipertemukan. Ada yang menafsirkan ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Ada yang menafsirkan sebagaimana dalam kitab Zubdatut Tafsir, ay kurinat nufusul mu'minina bil huril ain. Orang-orang beriman dipertemukan dengan al-hurul ain, bidadari-bidadari surga. Orang-orang kafir dipertemukan dengan syayatin-syayatin mereka. Al-Imam Hasan al-Basri mengatakan, beliau menafsirkan, ay ulhiq kullu mri'in bi syi'atihi. Setiap orang nanti akan dikumpulkan dengan kelompoknya, pengikutnya. Al-Yahud bil-Yahud, wal-Nasara bil-Nasara, wal-Munafiq bil-Munafiq, wal-Mu'min bil-Mu'min. Semuanya akan dipisah, dikumpulkan dengan grupnya dia. Maka kalau di dunia kita bisa pura-pura gabung dengan kelompok orang-orang beriman, di akhirat tidak bisa, terpisah secara tersendiri. Kita akan digolongkan dengan orang-orang yang memang satu syakal dengan kita, yang sama rohnya dengan kita. Roh orang beriman dikumpulkan dengan rohnya orang beriman.
Orang munafik dikumpulkan dengan orang munafik. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika anak-anak yang dikubur hidup-hidup itu ditanya dosa apa mereka dibunuh. Di kalangan orang Arab, sebagian orang Arab mereka membunuh, mengubur bayi-bayi perempuan mereka. Khawatir karena malu, karena kondisi ekonomi. Termasuk karena malu itu apa, Pak? Karena khawatir nanti kalau besar, anak-anak perempuan ini ditawan oleh musuh. Faham? Lebih baik mati waktu bayi daripada ditawan oleh musuh anak-anak wanita mereka. Itu sebagian seperti itu. Sebagian karena mereka takut malu. Sebagian karena ekonomi dan seterusnya. Tapi apapun alasannya, mengubur bayi hidup-hidup adalah tindakan kriminal yang besar. Wa idza suhufu nusyirat, dan catatan-catatan amal dibuka. Seluruhnya kita akan lihat apa yang telah kita lakukan. Wa idza as-samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Dan apabila langit dilenyapkan, neraka jahanam dinyalakan, dan apabila syurga didekatkan, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Orang kalau mengerti bahasa Arab, baca ayat-ayat ini bergetar, Ustaz. Wallahi satu kenikmatan besar kalau orang bisa bahasa Arab. Wallahi. Karena bahasa Arab ini bahasa Quran. Bahasa sehari-hari. Dan lebih penting dari semua bahasa. Apapun profesi antum. Apapun profesi kita. Tapi memang susah sekarang, Pak. Kalau tidak di pesantren tidak bisa kita belajar bahasa Arab. Kalau dulu orang Islam itu bahasa Arab. Dan penjajah tahu kekuatan bahasa Arab, maka dipisah. Dan berhasil. Sehingga muncul orang-orang Islam yang tidak mau belajar bahasa Arab. Dengan alasan, saya besar bukan jadi ustadz. Seolah-olah bahasa Arab ini bahasanya ustadz. Bahasa Arab ini bahasanya orang Islam harusnya. Dan berhasil. Anda lihat hampir semua. Cendekiawan-cendekiawan mereka bahkan meremehkan bahasa Arab. Tapi kalau bisa bahasa Mandarin, bahasa Inggris, beda lah. Orang paling top. Anaknya bahasa Mandarin, anak lagi 3 bahasa, Prancis, Prancis, Inggris, Mandarin. Istimewa ini. Walaupun dari soal Pak. Dulu orang tidak bisa bahasa Arab, Pak. Aib. Kenapa? Bahasa Arab itu bahasa sehari-hari. Kecuali sih tidak sholat. Anda wallahi, antum bisa merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya baca Quran, apalagi susunan bahasa ini, subhanallah. Semakin orang mendalam bahasa Arabnya, Pak, baca Quran ini bergetar, Pak. Bahkan kalau orang belum beriman saja, tapi dia ngerti tentang bahasa Arab, baca Quran, susunan Al-Quran, ngelayang dia. Dulu sebagian disebutkan dalam sejarah Sirah Nabawiyah, bagaimana orang-orang musyrik secara bersamaan sujud ketika ada perintah untuk sujud, terbawa dengan bahasa Al-Quran. Apalagi yang mengimani. Tidak bisa kita merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya ibadah, kalau bahasa Arab kita belum kuasai. Bisanya ya bisa, kita bisa menikmati tapi tidak dalam, tidak dzuk, rasanya itu beda. Makanya kalau anak antum, wallahi ikhwan fillah, kalau sudah ada yang mau semangat, Pak, mau belajar bahasa Arab, bahasa Quran, Pak, dorong. Yang mau hafidhul Quran, dorong. Yang bisa hidup di dunia mereka ini. Hatta mereka tidak pegang fulus, tapi kalau dalamnya Al-Quran, uripnya enak, Pak. Ini sudah menjadi hal yang kita saksikan sekarang ini, Pak. Orang sekolah di luar negeri, orang punya ini, ketemu mereka, sambatan. Kenapa? Kering. Saya ketemu guru-guru ngaji, ya Allah, lihat rumahnya, ya Allah. Tapi ka'annahu fil jannah huwa.
Ka'annahu fil hadzal Qur'an, bahasa Arab. Saya sampaikan ini ikhwani fillah karena ada sebagian orang tua kita ya Allah enggak tahu. Karena pendidikannya mungkin pendidikan yang salah, Pak. Anaknya mau belajar bahasa Arab ditarik. Itu belajar bahasa Arab, bahasa mau tahfidz, engkau kerja apa pun. Ada loh, Pak. Ada loh orang seperti itu. Ajib ya. Loh, memang yang menentukan kebahagiaan ente pekerjaanmu. Yang menentukan kebahagiaan hidup kita pekerjaan kita. Lah, itu tidak perlu disurvei, lihat sehari-hari, Pak. Saya semakin yakin, wallahi, belajar agama, belajar bahasa, belajar iman, itu modal paling penting orang bisa bahagia hidup di dunia sebelum di surga. Modal paling penting, bukan uang. Saya semakin yakin, semakin bertambah usia, melihat kehidupan manusia. Karena banyak manusia, Pak, yang tidak ada agama, dia punya ilmu tentang dunia, hidupnya gini, Pak. Bahasa Arab, ikhwani fillah. Tujuannya bahasa Arab untuk bisa mendalami Al-Quran. Kalau tujuannya lain, ya lain. Tapi kalau tujuannya memang untuk ini bahasa Al-Quran, bahasa sholat, ya Allah. Nikmat, baca ayat-ayat kayak gitu bergetar, Pak. Wallah, nikmat sekali. Dan itulah kenikmatan hidup itu ketika jiwa itu sudah merasakan nikmatnya Al-Quran. Sumpah baca Quran direnungkan, hilang gitu. Otomatis itu. Ada masalah menjadi ringan. Bukan hilang masalahnya, tapi lebih ringan. Lebih kuat dia menghadapi itu. Ketika kita berhubungan dengan Al-Quran dan kita akan semakin menyatu dengan Al-Quran ketika kita memahami bahasa Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.